Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Oh iya teman-teman, di tahap 5 PPLK ini adalah praktik mengajar, yang dimana di praktik mengajar ini ada 3 tahap. Yang pertama, memperhatikan guru mengajar di sekolah. Yang kedua, 50-50 dengan guru, yang artinya kita mengikuti guru mengajar. Yang ketiga adalah praktik mengajar, yang dimana yang saya lakukan ini di praktik mengajar, saya mengajarnya di rumah, yang mana ini merupakan alternatif 2 karena ada beberapa kendala yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran melalui via Zoom. Oke teman-teman, simak videonya berikut ini ya. Oh iya, karena guru di SMA menggunakan aplikasi Classroom, jadi saya memperhatikan guru mengajar melalui aplikasi Google Classroom. Simak cuplikannya berikut ini ya. Tahap kedua yaitu melakukan pembelajaran bersama guru di sekolah, yaitu melalui aplikasi Classroom. Untuk tahap 3 yaitu mengajar secara mandiri. Di sini saya menggunakan alternatif 2. Halo teman-teman, nah untuk kegiatan pembelajaran harus ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kegiatan inti. Yang ketiga, penutup. Untuk pendahuluan, simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Tasman dari jurusan Pendidikan Sejarah Untirta. Nah, di sini saya akan memberikan materi. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, itu dia kegiatan pendahuluan. Yang selanjutnya adalah kegiatan inti. Jangan lupa simak videonya berikut ini ya. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat nggak pas minggu-minggu kemarin belajar apa? Kemarin sih belajar struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru. Oh ya udah, jadi kita hari ini review materi yang sebelumnya aja ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, untuk selanjutnya kalian simak videonya dulu ya. Karena nanti di akhir akan ada tugas, jadi kalian simak videonya baik-baik ya. Videonya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa transisi 1966 sampai 1967. Nah, di sini kita fokusnya ke masa transisi aja ya. Jadi di masa transisi itu ada beberapa aksi-aksi yang dilakukan. Yang pertama aksi Tritura, yang kedua Super Semar, yang ketiga ini dualisme kepemimpinan. Yang pertama aksi Tritura. Nah, jadi pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang dilakukan oleh masyarakat karena pada saat itu masyarakat menginginkan Soekarno membubarkan PKI. Namun keinginan rakyat ini tidak digubris oleh presiden. Akhirnya masyarakat ini melakukan perlawanan-perlawanan yang diantaranya melakukan demonstran yang mana memblokir jalan, membakar gedung-gedung dan lain-lain. Selanjutnya Super Semar. Nah, untuk mengatasi krisis politik yang memuncak, akhirnya Soekarno ini mengadakan sidang, tapi sidangnya ini ternyata diboikot oleh para demonstran. Nah, akhirnya Soekarno ini karena tidak tahu lagi melakukan apa, Soeharto mengajukan diri untuk kayak membubarkan PKI, membalikan keadaan. Akhirnya Soekarno menandatangani surat perintah, yang mana surat perintah ini diutuskan untuk Soeharto agar Soeharto ini mengembalikan keadaan dan kewibawaan pemerintahan.
Yang kedua, yang ketiga ini dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan ini yaitu ada dua orang yang memimpin negara. Yang pertama ini Presiden Soekarno, yang kedua Soeharto. Yang mana Soekarno ini sebagai presiden, Soeharto yang melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Yang mana ini merujuk pada dua kubu, yang mana ada masyarakat yang mendukung Soekarno dan mendukung Soeharto, yang mana itu tidak boleh ada di suatu negara gitu, karena ini akan membuat perpecahan. Oke, dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kenapa surat kemerdekaannya dinamakan Surat Perintah 11 Maret? oh itu karena suratnya ditandatangani pada tanggal 11 Maret. Itu kenapa dinamakan Surat Perintah 11 Maret, karena ditandatanganinya pada tanggal 11 Maret. Oke, ini kegiatan inti. Yang selanjutnya kegiatan penutup. Simak videonya ya. Nah, itu dia materi kita hari ini. Setelah itu saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu kalian harus membuat mind mapping tentang pembelajaran hari ini. Nah, jika tugas kalian tidak maksimal, saya akan melakukan remedial. Remedialnya itu merangkum materi yang dilaksanakan hari ini.